Baik, perkenalkan nama saya Yunita Oksiaran dengan NPM 33210093. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jaringan epidermis dan derivat epidermis. 1. Epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari daun, bagian bunga, buah, biji, batang, dan akar sebelum mengalami penebalan sekunder. Lokasinya di seluruh organ tumbuhan yang tidak mengalami penebalan sekunder. Berdasarkan fungsi dan bentuknya, sel epidermis tidaklah sama seperti rambut, sel penjaga stomata, dan sel spesifik lainnya. Ukuran dan susunannya seragam, tersusun rapat membentuk lapisan yang kompak tanpa ruang intraseluler. Pada beberapa epidermis daun dan daun mahkota berapil yang fungsinya untuk membatasi pemusatan cahaya bagi tumbuhan yang hidup di bawah naungan. 1. Tebal dinding sel epidermis bervariasi. Ada yang berdinding tipis, ada yang berdinding tebal pada bagian prekinal luar dan dalam dinding antikinalnya. 2. Sel epidermis daun konifer berdinding tebal dan berlignin. 3. Pada tumbuhan yang mempunyai akar udara seperti anggrek, mempunyai jaringan khusus yang disebut filamen atau epidermis dua lapis yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menangkap air yang diperolehnya. Senyawa dalam jaringan epidermis. Pada epidermis dapat ditemukan kutin, lilin, garam, lignin, getah kutin merupakan suatu senyawa berlemak yang biasanya terdapat pada dinding sel epidermis. Tumbuhan yang hidup di daerah kering biasanya mempunyai kutikula lebih tebal. Lapisan kutikula dibentuk dengan menempatkan kutin di antara mikroserabut selulosa lapisan dinding paling luar, tempat terdapatnya pektin dan hemiselulosa. Penimbulan garam dalam bentuk kristal, misalnya dalam Thermix plumbago capensis. 2. Derivat epidermis. A. Stomata. Etimologi stomata yaitu lubang atau porus yang berasal dari Yunani. Stomata merupakan porus atau lubang-lubang yang terdapat pada epidermis yang dibatasi oleh dua buah sel penutup atau sel penjaga atau guard cell. Guard cell merupakan sel-sel epidermis yang telah mengalami kejadian perubahan bentuk dan fungsi. Secara morfologi, ada 4 tipe utama stomata dan 1 tipe tambahan pada dikotiledon berdasarkan susunan sel epidermis yang berdekatan dengan sel penjaga. A. Anomositik. Sel penjaga dikelilingi oleh sejumlah sel tertentu yang tidak berbeda dengan sel epidermis yang dalam bentuk maupun ukuran. B. Anisositik. Setiap sel penjaga dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang ukurannya tidak sama. C. Diasitik. Sel penjaga dikelilingi oleh 2 sel tetangga dengan posisi tegak lurus di sel penjaga. D. Parasitik. Sel tetangga sejajar atau paralel sepanjang sumbu sel penjaga. E. Aktinositik. Sel penjaga dikelilingi oleh lingkaran sel yang menyebar dalam radius. B. Trikoma. Trikoma atau semua tambahan uniselular maupun multiselular pada epidermis. Struktur lebih masif seperti kutil, beberapa struktur sekresi. Daun duri yang tidur di atas jaringan epidermis maupun subepidermis. Fungsi trikoma. Pembesar fungsi epidermis sebagai jaringan pelindung, terutama mencegah penguapan yang berlebihan. Sebagai alat penghias air dan garam-garam tanah. Membantu penyebaran biji serta mengisap air dan memungkinkan biji untuk tumbuh. Sebagai pelindung tumbuhan dari gangguan luar. Sebagai alat penerus rangsang dari luar. Sebagai alat ekskresi. C. Sel buliform atau sel kipas. Terdapat pada monocotyledon
atau kecualian Holobiae, bentuk seperti gelembung, lokasi pada permukaan daun secara menyeluruh atau terbatas hanya pada bagian yang melekuk di antara tulang daun, mengandung banyak air dan tanpa atau hampir tidak mengandung klorofil. Fungsi berkaitan dengan proses pembukaan gulungan daun seperti yang terdapat pada tunas. D. Litosit, sel yang dindingnya mengalami penebalan secara sentripetal. Penebalan disebut sitolit. Sel sekretori yang mengandung enzim mirosin dan memberi warna merah pada uji milon. Warna jingga dengan larutan erosin dan konsentrat asam hidrokolit. Sekian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.